Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi karena atas berkat beliau kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat beliau kita semua terangkis dari jurang kenistaan menuju alam yang terang benderang seperti pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prayudi dari kelas Ekonomi Syariah 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mereview makalah dari teman-teman kelas sendiri, yakni sebagai tugas ujian tengah semester dari dosen Bapak Dr. Abdul Wadud LCMEI. Di sini saya akan mereview makalah tentang perkembangan politik Islam di Asia Tenggara atau Kerajaan Malaka dan Nusantara. Di sini pembahasan pertama tentang munculnya Islam di Asia Tenggara. Dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara ada beberapa jalur yang digunakan, seperti ada beberapa jalur yang digunakan dan jalur-jalur tersebut itu semua menyesuaikan dengan budaya yang ada di timur tengah kayak gitu, yang mengedepankan kerahmatan sehingga hal ini memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan ini. Nah, yaitu jalur-jalur yang dipakai dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama yaitu ada saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, dan yang ketiga saluran tasawuf, dan yang keempat saluran pendidikan, selanjutnya saluran kesenian, dan yang terakhir itu saluran politik. Nah, tahapan-tahapan perkembangan Islam di Asia Tenggara itu, yang pertama itu kehadiran para pedagang muslim pada tahun 7 sampai 12 Masehi. Nah, yang kedua terbentuknya kerajaan Islam pada tahun 13 sampai 16 Masehi. Perkembangan Islam. Nah, tiga itu merupakan tahapan-tahapan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Kemudian perkembangan politik Islam di Kerajaan Malaka. Nah, penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara ditandai dengan berdirinya Kesultanan Islam di kawasan tersebut. Nah, sejarah perkembangan Kesultanan Islam di Asia Tenggara tidak lepas dari kepentingan perdagangan dan syiar agama yang dibawa oleh para saudagar dan ulama muslim dari Asia Barat. Kemudian juga ada perkembangan politik Islam di Kerajaan Nusantara. Ya, mungkin ini terkait review makalah tentang perkembangan politik Islam di Asia Tenggara, yakni Kerajaan Malaka dan Nusantara. Nah, kekurangan dan kelebihan dari makalah ini, yang pertama yaitu kekurangan. Nah, kekurangan pada makalah ini kurang begitu detail terhadap masalah-masalah yang ada. Contoh seperti dalam konteks penyebaran Islam di Asia Tenggara, seperti lewat saluran perdagangan, lewat saluran politik, itu kurang begitu detail penjelasannya. Jadi kayak kurang lengkap lah, seperti itu bahasa mudahnya. Nah, untuk kelebihannya dari makalah ini, saya rasa ini susunan dan juga
pembagian dari isi makalahnya cukup begitu jelas dan cukup mudah dipahami, serta referensinya yang juga begitu jelas. Ya mungkin itu saja review makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah baik dari segi kata maupun ucapan atau penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.